Shalom semua Bapak Ibu yang ada di BMC New York, juga yang ada di beberapa tempat. Ya, pagi ini saya kayak terasa di New York, bayangkan, karena saya sudah siapkan uh, one cup kopi dari itu tuh apa namanya Blue Bottle. Jadi saya beli yang lalu, jadi saya minum dulu pagi ini. Nah, saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Pak Akwang, dengan Bro William, dengan Natali, dengan Bro Marcel, dan tentunya yang lainnya ya, dengan siapa nih, Bobby, dengan Ibu Meti, dan yang lainnya. Saya nggak tahu, Paulus nggak ada kayaknya ya, dia lagi penginjilan sama Silas, saya nggak tahu, atau dia ada di mana. Ya, senang sekali ya, ternyata Pastor Yonggi nggak ada. Ya, ini ada, oh iya, Sis Julin juga, dan saya senang boleh bersama-sama saudara. Nah, waktu Pastor Yongki meminta saya tema, ya saya memang lagi banyak berpikir ulang tentang berbuah, ya be fruitful. Nah, pagi ini coba saya ingin mengajar di waktu Indonesia malam, tentunya ada di East Coast yang ada di New York. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu ya, di kitab Lukas itu Yesus tuh paling banyak mengajar lewat perumpamaan. Itu banyak di kitab Lukas. Bapak Ibu boleh lihatlah di kitab Lukas, dia selalu banyak mengajar perumpamaan. Nah, saya beritahu kalau Yesus mengajar perumpamaan itu bukan Yesus lagi main teka-teki, ya ampun, enggak. Enggak sama sekali. Tapi dia sedang membawa orang untuk naik pada standar pengertian. Ya itu. Ya, jadi kalau misalnya Tuhan berkata Tuhan punya rahasia, itu bukan Tuhan main teka-teki, apalagi teka-teki silang. Itu orang yang takut demensia biasanya kan, teka-teki silang. Enggak lah, itu enggak ada hubungan dengan itu. Yesus tuh lagi memberi standar pengertian. Ya, makanya kamu mesti masuk ke Dewan Musyawarah Allah. Saya enggak akan membahas ini, nanti satu kali lah kita bahas soal Dewan Musyawarah Allah. Ya, Dewan Musyawarah Allah itu bukan Allah kita politeisme, Allah banyak, enggak. Itu kan sebetulnya bicara tentang kita melihat dan mendengar. Nah, bahasa Ibrani kalau sudah bilang melihat, itu berarti mengerti, karena ada tuntunan. Makanya kan, ya saudara kan lebih jago bahasa Inggris. Orang bule, orang Inggris kalau mengerti kan selalu berkata, oh ya, I see. Nah itu kan berarti mengerti itu dia ya, karena ada tuntunan. Bukan I see, aku melihat kan, enggak itu ya, aku mengerti. Nah, kedua kalau dia bicara firman, bicara mendengar, berarti dia melakukan. Nah itu makanya melihat dan mendengar itu penting sekali di kekristenan. Nah itu bahasa Dewan Musyawarah Allah. Kamu mesti melihat dan mendengar. Nah jadi ini tingkat pengertian, kembali lagi kalau Tuhan bicara perumpamaan. Nah di Lukas pasal 13 saya sudah kasih ini ke Pastor Yonggi. Ya, thank you. Saya nggak tahu nanti yang saya kasih ayat-ayat saya baca semua, atau mungkin saya punya ayat lain ya. Saya ngikutin aja tuntunan dari Tuhan ya. Nah, Yesus berkata begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Ayat 9 ya. Jika tidak, tebanglah dia. Ya. Nah, amin buat firman Tuhan. Yang percaya dengan firman katakan amin, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita kembali berpikir begini. Satu kali, saya kadang-kala kan kalau khotbah suka judul yang agak gimana gitu ya, padahal ya sebetulnya saya ini bukan pembicara bagus ya. Maksudnya suka judul yang kadang-kala ya membuat orang kaget dulu, padahal isinya ya mungkin orang berkata isinya ternyata begini ya, mungkin ya. Saya memberi judul begini. Ada judul yang saya bawa namanya begini, Yesus yang berbahaya di dunia yang nyaman. Sementara sekarang orang mengajar Yesus yang lunak di dunia yang berbahaya. Padahal Yesus itu sangat berbahaya loh. Yesus itu revolusioner. Yesus itu sangat berbahaya di dunia yang nyaman begini. Ya.
Ya, misalnya kalau kita lihat dia jungkir balikan meja pedagang yang ada di Bait Allah, dia pecutin orang, kemudian dia ngomong keras pada orang-orang Farisi, Matius 23, sampai dia dedikasikan satu pasal untuk menghantam kemunafikan. Ya, itu adalah orang-orang yang sebetulnya orang-orang agamawi semua itu. Ya, itu keras sekali itu kalau kita baca, weh, kamu kayak kuburan ya, putih luarnya tapi dalamnya penuh tulang. Ya, ya itu keras itu bahasa itu kerasnya luar biasa. Ya, kamu itu orang buta yang menuntun orang buta itu kan, aduh itu nggak perlu sekolah ke New York lah kalau orang buta nuntun orang buta pasti masuk got lah pasti nyemplung itu berantakan semua itu kan bahasa-bahasa keras sebetulnya. Misalnya pada wanita Syrovenusia, ingat ya Matius 15, nggak boleh anjing makan roti gitu. Itu kan bahasa-bahasa yang menurut saya wah, padahal itu sebenarnya bahasa penyembahan. Itu sebenarnya jenis anjing yang kayak bisa tidur di kamar gitu. Ya, itu kalau orang nggak memahami itu, emosionalnya tingkat pengertiannya nggak kuat, wah marah itu. Karena memang dia lagi menghantam roh agamawi pada orang-orang Farisi sebetulnya ya. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, ya saya beritahu ya, mungkin ya, jarang orang mendengar ini. Tuhan itu ternyata Tuhan yang berhitung karena dia mempercayakan banyak hal buat kita. Sebenarnya kan kalau kita membaca ayat tadi ada yang aneh ya. Anehnya begini, ini pohon salah tumbuh. Wong pohon ara kok tumbuhnya di kebun anggur. Saya beberapa kali ke winery. Ya, saya kemarin ke Amerika nggak sempat. Kalau biasanya dalam anugerah Tuhan ke Australia, saya paling suka ke situ. Ya, nongkrong-nongkrong, bengong-bengong sedikit lah sambil minum kopi. Memang saya nggak bisa minum wine, bayangkan ya. Saya kalau minum wine itu langsung perih lambungnya. Ya, mungkin saya memang dari awal ditentukan jadi pendeta sih Pak Akwang kayaknya. Enggak lah, nggak ada hubungan dengan itu lagi ya. Memang saya nggak bisa tahan minum minum wine begitu, nggak bisa, bir saja nggak bisa saya ya. Jadi kalau saudara lihat ya, kalau petani yang memang punya industri pertanian untuk kebun anggur ya, dia tidak akan izinkan ada tumbuh pohon lain lah, mengganggu itu. Tapi begini, jangan pakai alasan salah tumbuh, jangan pakai alasan apapun masa lalu yang buruk untuk hidup ini tidak berbuah, nggak boleh. Pokoknya apa saja yang Tuhan izinkan hidup dengan masa lalu apa saja, dengan fasilitas seterbatas apapun, Tuhan itu menuntut buah. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Jadi ini pohon ara salah tumbuh kan. Dia tumbuh di kebun anggur. Ya, kebun anggur kan dikelola. Kebun anggur itu memang jadi bisnis lah. Ya, orang yang memiliki kebun anggur itu biasanya orang kaya itu. Ya, kan tanahnya gede pasti. Dan itu kan modalnya nggak murah, Bapak Ibu tahu lah. Ya, dari wajah Bapak Ibu yang ada di kamera sih kayaknya nggak ada pemilik kebun anggur kayaknya ya. Kayaknya sih. Ya, saya nggak tahu kalau Bro William punya saya nggak tahu ya. Dia pura-pura diam ternyata punya ya saya nggak tahu juga. Tapi kan itu mahal. Properti tanahnya mesti gede, kemudian nggak murah, pengelolaannya kalau nggak punya calling nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Nah, dia salah, tapi begini sekali lagi. Mau salah, ya mau punya background apapun, sesederhana apapun, kita mungkin masih punya persoalan, bahkan saya harus katakan, yang diizinkan Tuhan di hidup itu harus berbuah. Dan Tuhan berhitung loh, dia bilang, ini udah 3 tahun ini, saya cari buah, nah ini, pohon ara ini memang nggak tahu diri, sudah salah tumbuh nggak berbuah lagi. Nah, itu memang ya, orang-orang begini memang sulit sih ya. Tapi ya kita mesti mengajar mereka dengan lemah lembut ya. Nah, kita kan tahu ya, kemudian anugerah datang. Pengurus kebun anggur ini kayak Pak Yongki lah, kayak Pak Lukas, mungkin kayak Pak Akwang lah, kayak sebagai pengurus di BMC New York ngomong begini, Tuhan kasih waktu lah setahun. Ya. Tapi kan begini, grace come tetap datang dengan tanggung jawab. Aku akan cangkul, aku akan beri pupuk. Jadi nggak bisa seenak-enaknya. Anugerah pun datang dengan tanggung jawab loh Bapak Ibu. Coba ya. Jadi coba kan, pengurus kayak saya kan selalu ya membela misalnya Tuhan kasih tahu, aduh ini nggak benar ini, saya kayaknya marah ini kan. Ya ini saya sebagai hamba Tuhan berkata, Tuhan tolonglah, kayak Musa. Masa sih kamu akan biarkan umatmu hancur? Janganlah, please lah, please. Tapi sekali lagi, anugerah pun datang dengan
tanggung jawab. Aku akan cangkul, aku akan pupuk, terus akan kelola. Ya, kalau memang nggak bisa, ya udah, gimana lagi gitu ya. Nah, yang ingin saya katakan buat Bapak Ibu, nah ini dia. Dari awal memang firman pertama kali untuk manusia itu adalah memang berbuah. Ya. Oke, kita ke ide awal kitab Kejadian yuk, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Saya kayaknya sudah kasih. Ya, thank you untuk host ya. Nah ini dia. Nah kita coba lihat ayat-ayat ini Bapak Ibu. Ini kan konteks ayat kerajaan sebetulnya kalau Bapak Ibu pahami ya. Ya, nah sebelum saya lupa, kadang-kala saya ngomong kemana-mana saya lupa. Ide awalnya begini. Cara Tuhan memerintah itu lewat 3 cara. Ini boleh dicatat Bapak Ibu ya. Tolong nanti pembicara-pembicara bisa dikembangkan ini 3 hal ini. Yang pertama Tuhan itu kalau memerintah lewat perwakilan, representatif. Makanya kalau kita ketemu kata gambar, itu selem, demut bahasa Ibraninya, itu adalah representatif. Kita ini perwakilannya Tuhan di bumi. Ya itu ya, makanya dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa ya atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini planning. Kemudian ayat 27, actionnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, diulang lagi, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, di ayat ini kita harus tahu secara secara martabat, secara standar, pria wanita nggak ada bedanya. Bedanya hanya di fungsi. Makanya bukan male dominion atau female dominion, nggak ada. Ya, nggak ada. Ini sama, substansi sama, derajat sama, beda di fungsi. Makanya tidak boleh ada penganiayaan antara yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, kita lagi marah kan di Jawa Barat, ada pacar disekap, dihantam, bayangkan. Ya, mulutnya dipotong kayaknya. Aduh, itu ngeri itu. Tapi ketangkap sudah ya. Tahu lah, mungkin di New York tahu berita ini ya. Memang ini lagi banyak orang stres ini sekarang. Karena tidak kembali ke gambar Allah. Nah, kita coba lihat ayat 28. Nah, ini dia. Boleh ayat 28, satu ayat lagi. Nah, ini adalah delegasi. Nah, jadi begini, Tuhan itu memerintah dengan 3 cara. Tadi representatif, gambar. Yang kedua, delegatif. Kita ini delegasi, para raja di bumi. Dia raja segala raja. Nah, ini. Nah, yang ketiga nanti saya nggak akan jelaskan. Cara Tuhan memerintah adalah lewat partisipasi. Dia terlibat, tapi kita yang melakukannya. Contoh kayak Yusuf, Daniel, dan yang lainnya. Ya, walaupun tinggal di daerah kafir, Yusuf tinggal di Mesir, Daniel tinggal di Babilonia. Tidak perlu jadi orang Mesir untuk berkuasa di Mesir. Tidak perlu jadi orang Babel untuk berkuasa di Babel. Makanya jangan atas nama relevan kita kompromikan diri kita dengan dunia ini. Jangan. Relevan itu harus terhubung dengan Tuhan dulu, baru relevan. Nah, sekarang gereja mau relevan, adopsi semua sistem dunia. Ukuran sukses selalu besar. Bahkan di Jakarta ya, kan bukan di New York ini. Kalau gedung gereja belum ada LED itu tidak dianggap gereja. Bayangkan. Saya bilang ini memang, wah ini kita punya tugas mengembalikan esensi-esensi lagi ya. Kadang-kadang saya salah dimengerti orang lah. Ya, kalau ada dana nggak apa-apa. Cuman nanti bahayanya kan ngutang-ngutang nggak ada dana untuk hal yang aksesoris. Ya saya bilang kalau ada dana nggak apa-apa lah. Ya kan? Nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa-paksa ngutang, kan banyak yang susah juga. Tolong yang susah dulu lah untuk itu. Tapi kalau ada dana nggak apa-apa. Saya bukan anti teknologi ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya freeze ya. Suara saya itu enggak ya? Oke ya. Soalnya tiba-tiba berhenti semua. Ya, oke. Oke, thank you ya. Beritahu ya Bro William atau siapa kalau suara saya tiba-tiba hilang gitu. Oke. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ya. Firman pertama tadi di ayat 28 jelas. Jadi begini. Kita pertama diciptakan serupa dengan Tuhan. Katakan serupa dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya, serupa dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberkati. Nah ini. Jadi berkat itu datang dulu. Berkat bukan upah. Berkat itu adalah itu tuh empowering structure yang Tuhan berikan.
Ya, jadi berkat itu kekuatan dari awal melengkapi kita untuk sebuah tujuan. Saya ulangi lagi ya, walaupun di kata-kata biasa. Yang pertama, kita itu diciptakan serupa dengan Tuhan, ya, karena kita adalah representasinya Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu memberkati kita. Nah, tujuannya apa? Nah, ini Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara cek aja, bahasa Inggris lebih bagus karena dikatakan di situ adalah apa? Be fruitful and multiply. Ya, nah bahasa Ibraninya memakai kata parah. Ya, parah. Ini bukan oh dia ini parah-parah banget, bukan parah kelakuan ini. Ini parah ini adalah berbuah. Ya, dan bertambah banyak. Itu sebetulnya bahasa ya, aslinya memakai kata bermultiplikasi. Kalau bertambah banyak nanti cuma jumlah kota. Padahal kalau multiplikasi itu kan begini, buah dari pohon mangga itu bukan buah mangganya kan. Buah sejati pohon mangga adalah pohon mangga baru. Nah, ini pemuritan. Kalau cuma buah sejatinya mangga nanti habis dimakan. Harus ada pohon mangga baru untuk regenerasi berikutnya. Nah, kemudian kita tahu, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, kabas, berkuasalah, rada. Kata berkuasa itu bahasanya Yesus melayani. Atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Amin buat firman Tuhan. Nah, tidak boleh menguasai manusia lainnya ya, dilarang keras menguasai manusia lainnya. Kepemimpinan hanya lewat 3 cara, teladan, teladan, teladan. Kalau orang nggak punya teladan, biasanya memimpin pakai uang dan kekuasaan. Nah, itu praktek sihir namanya. Intimidasi, dominasi, manipulasi. Nah, itu Babilonia sistem itu. Ya, itu sistem setan itu. Itu selalu kalau orang tidak punya teladan, indikasinya pasti cara memimpinnya adalah lewat kekuasaan yang dia miliki atau lewat uang yang dia punyai untuk kemudian mengontrol kehidupan. Ya, sekali lagi uang nggak salah, tapi cara memimpin bukan pakai itu. Ya, jadi cara memimpin tetap lewat teladan. Karena kita mesti, nah itu dia, segambar dengan Tuhan, diberkati untuk berbuah. Gitu. Jadi tujuan dari awal idenya itu Bapak Ibu. Ya, nah sekarang saya mau fokus ke beberapa hal yang kita perlu pikirkan ya. Saya ini kayak mengajar lah pagi ini ya, mumpung di Zoom lebih mengajar saja ya, lebih untuk ke sana ya. Nah, Bapak Ibu begini, tujuan daripada berbuah adalah ada 2. Satu berbuah keserupaan dan yang kedua adalah tata kelola memerintah lewat pekerjaan kita. Ya, jadi berbuah itu adalah tujuannya lewat keserupaan. Ya, jadi keserupaan dengan Kristus itu membuat kita akan berbuah. Makanya sebetulnya kenapa kita diciptakan segambar dengan Tuhan? Karena kita harus menggambarkan Tuhan. Jadi begini, orang harusnya kalau ketemu kita itu langsung ingat Tuhan Yesus. Harusnya. Iya kan? Lewat oh iya, saya ingat Yesus ini lihat hidupnya. Ya. Ya itu yang harus kita sungguh-sungguh mesti kejar itu dalam kehidupan ya. Nah, yang berikutnya adalah lewat tata kelola karena kita itu memang diberi tugas untuk memerintah. Ya, sekali lagi memerintah di sini bukan bikin negara baru enggak, tapi memerintah lewat kesejahteraan, lewat keadilan. Nah, memerintah harus dimulai dari diri sendiri. Ya, kalau saya tidak bisa memerintah diri sendiri, ya gimana? Misalnya ya, saya memerintah keluarga saya. Ya, ini kan sudah dewasa semua ya. Salah satu yang kita mesti kelola dalam keluarga adalah hubungan suami istri. Itu penting sekali. Oh iya, 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 iya. Itu penting sekali. Karena kalau kita tidak perhatikan ini, Bapak Ibu, waduh. Maafkan ya, Bapak Ibu ya, berapa banyak dalam keluarga kita ini ya contoh bisa saja berantakan. Ya, saya ini kalau lagi beda pendapat dengan istri, saya tidak pernah tunjukkan di depan anak saya. Apalagi sampai suara meninggi, sampai ribut, kemudian teriak-teriak, sampai wah, enggak lah, enggak banget ya. Ya, ini hal yang penting. Jadi harus memulai dari memerintah diri sendiri, Bapak Ibu ya. Ini tata kelola, Bapak Ibu ya. Saya makanya nggak pernah mau bicara kasar sama istri. Seberat apapun.
Oh, Bapak enak, Bapak pendeta. Oh, banyak pendeta yang masih kasar juga. Ya, saya satu kali ngobrol sama teman saya nasihati dia. Saya bilang, kamu jangan begitu sama istrimu. Masa bahasamu sama dia bahasa begitu. Sorry ya, saya bilang, semua yang dicap murah itu bisa saja menjual dirinya secara murahan. Jangan dong. Ya, sesuatu yang dikasih nilai tinggi itu membuat sesuatu itu jadi berharga. Iyalah, ngomong sama istrinya seenaknya, bayangkan. Di depan orang lagi ya. Ya, ingatkan saja ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah menjelekkan pasangan kita di depan orang lain. Please jangan gitu. Ya. Oh ya ya ya. Ini bagian dari mengelola yang saya harus lakukan. Pengelolaan untuk saya mengelola awalnya diri saya dulu. Ya, ini saya belum masuk ke ranjang segala ya. Ya, satu kali lah. Saya tidak akan membahas ini sebab oh iya, sakralitas keluarga kita ada di ranjang kita. Ya kan? Makanya oh iya, Ibrani 13 berkata, hormatilah pernikahan sebab ya siapa yang berlaku sundal itu akan dihukum Allah. Itu kan pakai kata timios. Timios itu adalah sangat cemerlang. Jadi pernikahan itu harus dihormati dalam segala hal. Saya nggak tahu kok bisa saya lari ke pernikahan ini sekarang ya. Ya tiba-tiba ke arah situ. Tapi ini sakral Bapak Ibu. Oh ya, boleh ya agak tajam sedikit. Bisa nggak Pak ranjang suami istri itu bisa jadi tempat ajang pemaksaan? Oh bisa. Kemarin kita diskusi antar pendeta, bayangkan. Ada suami yang terikat pornografi. Aktivitasnya ke situ terus Bapak Ibu. Sampai istrinya rasa gimana gitu. Wow, saya bilang, ya, 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 ya. Tapi ya kembali Bapak Ibu ya, ya nggak tahu. Ini memang ini bagian dari pengelolaan yang Tuhan mau berbuah itu dalam kehidupan. Ya, jadi dimulai dari diri kita. Ya, memerintah diri itu penting banget ya. Cara kita dalam keluarga memperlakukan kehidupan, waktu dan sebagainya. Nah, oke, saya tidak akan kemana-mana, tapi coba kita lihat apa yang kita perlu pikirkan. Nah begini, kenapa kita harus berbuah, terutama di pekerjaan kita? Orang dewasa adalah orang yang selalu berpikirnya tanggung jawab. Ya. Nah, di Efesus pasal 2 ayat 10, saya nggak tahu saya sudah memberikan ini atau tidak. Ya. Tapi ini, oh sudah ya. Ini Paulus mengingatkan kita kembali kepada tanggung jawab. Ini bagian dari berbuah sebetulnya ya. Karena kita ini buatan Allah. Ini Eden, Bapak Ibu ya. Ini orang cerdas. Satu ayat itu bisa mengemas dari ujung, dari awal kejadian sampai nanti ujung kehidupan ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini penebusan, yaitu ada di Golgota. Untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, coba lihat. Ini pekerjaan baik. Bahasa aslinya pakai kata ergon agatos. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kapan? Di kekekalan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi memang betul pekerjaan kita itu memang harus berbuah, Bapak Ibu. Karena memang dari awal Tuhan sudah persiapkan ini. Nah, coba saya itu gemetar sekali kalau baca ayat ini. Ini di ujung kekekalan ya. Kita ke Wahyu 14 ayat 13. Ya. Jadi Bapak Ibu kembali ke pengertian ini. Saya nggak tahu Wahyu 14 ayat 13 saya sudah berikan atau belum. Tapi kalau oh sudah ya. Nah, ini dia. Coba Bapak Ibu cermati ayat-ayat ini ya. Dan aku mendengar suara dari surga. Ini udah highest authority nih. Karena surga ini bukan suara manusia lagi. Berkata, tuliskan, berbahagialah. Ini menggunakan kata Yunaninya makarios. Ini tingkat bahagia kekekalan. Ini bukan karena bahagia dapat mobil baru atau jabatan baru, bukan itu. Ini udah melebihi semuanya ini. Orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh. Ya ini udah Roh Kudus bicara ini. Supaya mereka boleh Bapak Ibu beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala. Nah ini sayangnya terjemahnya Indonesia perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, perbuatan mereka ya menyertai yaitu. Nah, ternyata Bapak Ibu ya, kata perbuatan mereka ini sama tadi kayak Efesus pasal 2, ergon agatos, pekerjaan yang
berbuah baik. Nah, Bapak Ibu begini, beristirahat dari jerih lelah. Kata jerih lelah itu memakai kata itu kopos. Kopos itu begini, pekerjaan harian yang membuat kita itu letih. Saya tahu lah Bapak Ibu. Bapak Ibu ini cari uang, bekerja kan meletihkan, nggak gampang. Dituntut, tekanan, kadang-kala mesti mengatur banyak hal, itu letih, itu letih. Bahkan ini ada survei di Indonesia. Ini di Indonesia, saya nggak tahu di Amerika ya. Di Indonesia itu ada survei, saya kaget. Saya kadang-kala suka baca jurnal, saya baca survei. Survei itu berkata begini, banyak orang di Indonesia sebetulnya tidak mencintai pekerjaan mereka, tapi mereka takut kalau tidak bekerja tidak bisa menghidupi keluarga. Jadi sebetulnya mereka nggak cinta pekerjaan mereka, ya, tapi mereka takut kalau nggak bekerja nanti mereka nggak bisa hidupi keluarga, bagaimana ke depan. Itu begitu saya baca ini, oh my God, ternyata. Nah, berharap kita enggak ya. Tapi Bapak Ibu begini, jerih lelah yang kita lakukan tiap hari itu ternyata begini. Nanti yang kita bawa dalam kekekalan adalah pekerjaan kita ini berbuah atau tidak. Itu. Makanya berbuah itu pentingnya minta ampun dalam kehidupan. Ya, ini saya cerita sedikit. Satu kali, saya punya teman rekan pelayanan. Teman saya itu memang dapat banyak anugerah. Kuliah di Australia dibayari oleh satu ibu yang pekerjaannya memungut botol-botol plastik di New Zealand. Dari botol plastik itu dia kumpulin, dia jual untuk memberi beasiswa buat orang yang memang mau sekolah Alkitab. Nah, teman saya yang dapat. Ini random ya. Teman saya tidak pernah ketemu ibu ini. Teman saya sampai jadi master di Australia karena dapat beasiswa. Nah, teman saya ya kemudian disupport sama ibu ini. Ya, ternyata ya. Jadi ibu ini dikirimin list beberapa orang, ternyata waktu dia doakan kenanya ke teman saya. Nah, teman saya ini banyak ngalami begitu. Setelah teman saya jadi pendeta, teman saya banyak dipanggil ke banyak tempat. Satu kali dia diundang ke Inggris, ke UK. Ini memang hidupnya penuh anugerah luar biasa. Waktu dia di sana kira-kira 1 bulan. Tiket transportasi di sana, makan, semuanya dibayari oleh satu orang. Nah, kemudian rekannya dia di sana bilang begini, nanti sebelum kamu pulang ke Indonesia, saya akan temui siapa orang yang membiayai kamu. Teman saya seneng banget, mau dong, saya mau say thank you sama orang itu. Bapak Ibu ternyata, kan di Inggris gak murah ya Bapak Ibu ya. Makan, tinggal, pesawat ke sana, selama di sana uang saku, ya sebulan belajar tentang itu, pertemuan generasi, ya itu ini di pelayanan nih Bapak Ibu. Saya masih ingat itu kira-kira ya 10 tahun yang lalu sebelum COVID. Saya masih, ini teman dekat saya. Jadi kemudian dia cerita begini, begitu saya ketemu saya kaget loh. Ternyata yang membiayai saya itu seorang pengacara. Bapak Ibu begini, begitu nyampe ke apartemennya, teman saya kaget. Orang ini lagi mengajar pengacara-pengacara lain pemuritan. Lagi memuridkan ini. Lagi memuridkan. Bagaimana tetap punya prinsip Kristus di tengah-tengah kondisi hukum yang begini. Bagaimana tetap memiliki kejujuran untuk membela klien. Bagaimana apa. Dia memuridkan. Yang dimuridkan kira-kira ada ya, 10-15 pengacara. Kemudian teman saya ketemu dia, dipeluk. Seperti kayak sudah kenal, hangatnya luar biasa, sangat menerima sebagai keluarga, ngobrol banyak hal. Kemudian orang ini berkata begini, saya tahu tujuan hidup buat apa. Semua yang ada pada saya itu bukan untuk kepentingan saya. Lewat apa yang saya miliki, saya mau jadi berkat buat banyak orang. Padahal pengacara keren, menurut sama saya, ganteng, keren, belum terlalu tua, ya diberkati Tuhan, tapi tujuan hidupnya hanya itu saja. Ya, saya nggak tanya, kenapa dia sampai mengalami titik balik begitu ya, turning point begitu. Pasti ada titik baliknya itu dalam kehidupan. Nah, tapi dari situ kemudian saya sadar, oh iya ya, pekerjaan kita pun harus memang ke arah situ. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita, ya saya tahu ujiannya nggak gampang. Paulus berkata apa tentang pekerjaan kita? Nah, kita ke 1 Korintus pasal yang ke-3 yuk, ayat 11. Nggak tahu, saya sudah kasih ayatnya atau tidak. Sudah ya? Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Pekerjaan kita itu kenapa penting Bapak Ibu? Karena pasti diuji.
Ya, jadi pekerjaan kita ini pasti akan diuji dengan beberapa hal ini. Saya akan baca di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11. Thank you. Itu sudah ditampilkan di screen. Saya akan baca untuk Bapak Ibu semua ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasarnya ini, nggak ada yang lain. Nah, ayat 12, ini dia. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, rumput, kayu kering, atau jerami. 3 yang utama, yang pertama adalah yang mulia, 3 berikutnya itu adalah yang fana. Ya, jadi emas, kemudian apa tadi, perak, batu permata, itu semuanya mulia. Ciri mulia itu tidak gampang terkalahkan oleh keadaan apapun. Tapi 3 berikutnya adalah gampang terbakar. Ini kefanaan ya. Kayu, rumput kering, atau jerami. Coba lihat ayat 13. Nah ini dia. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu lihat hari Tuhan, itu bisa saja satu second coming Tuhan datang, atau kemudian ada sesuatu yang sedang menerobosi kita. Entah itu baik atau tidak. Ya, kadang-kala Tuhan menaikkan level kita lewat persoalan yang kita alami loh Bapak Ibu ya. Ya, makanya jangan sia-siakan persoalan. Alami Tuhan waktu kita keluar dari persoalan. Saya ulangi ya, alami Tuhan waktu kita keluar dari persoalan. Platform terbaik untuk praktek iman itu lewat persoalan. Jadi jangan sia-siakan persoalan ya Bapak Ibu ya. Saya nggak ngajak saudara punya persoalan loh, cari masalah. Wong dari wajahnya memang kayaknya banyak lagi ngalami masalah kan. Saya nggak tahu masalah apa saja. Saya juga ada masalah kan. Ya kan. Jadi kalau ada orang berkata, saya sudah nggak punya masalah Pak. Udah, saya nggak ada masalah sama sekali. Saya malah takut itu orang udah deket dengan kubur kayaknya ya. Sebab banyak orang yang mati yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Saya juga punya masalah Bapak Ibu ya. Tapi kembali lagi bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api bagaimana. Coba lihat, pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh apa Bapak Ibu? Api itu. Jadi saya tahu tantangannya nggak gampang, dalam pelayanan nggak gampang. BMC New York ini dalam perjalanan nggak gampang. Oh iya, tantangan yang paling nggak enak adalah tantangan dari dalam. Tekanan lah, coba ya diserang lewat perpecahan, lewat apa saja, lewat pembentukan, lewat proses, lewat apa saja. Nah itu tadi. Ini bahasanya Paulus. Bahwa memang ya, yang menulis ini kan orang yang tantangannya tidak gampang, Bapak Ibu ya. Ya. Tapi dia sadar sekali lagi. Yuk, di tengah-tengah tantangan seperti ini Tuhan tetap yaitu menghitung untuk kita tetap berbuah dalam kehidupan. Ya, nah sekarang saya mau ke artinya kembali lagi ya Bapak Ibu, dalam bekerja jangan asal-asalan. Ini saya nggak akan membaca ke Filipi 1 misalnya tentang aku hidup di dunia ini ya aku harus bekerja menghasilkan buah. Tapi saya mau ke Matius pasal 7 sebentar ya. Ini yang Yesus katakan. Matius 7 saya nggak tahu. Saya sudah kasih ayatnya atau belum ya. Matius 7 itu kita coba lihat ayat yang oh ya 17. Ya, thank you. Boleh nanti sampai ayat yang ke-19 ya. Saya nggak tahu. Bro Bobby mungkin ya yang tampilkan ayat ini. Nah ini dia. Ya, thank you ya bro. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pasti. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Coba ayat yang ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kembali ke api lagi. Teman saya bilang begini, Pak Rubin, masa Tuhan, ya ini bahasa saya, masa Tuhan kejam sih tebang kita? Ya, saya bilang, situasi kondisi sekarang bisa menebang kamu loh, kalau kamu tidak berbuah dalam kehidupan. Ya. Saya bayangkan, saya dengar cerita ini, saya takut sekali. Ada satu pendeta, Bapak Ibu, gara-gara sakit, dia murtad tinggalin Tuhan. Karena sakitnya nggak sembuh-sembuh. Padahal ini pendeta, ya ampun, orang gila tumpang tangan, sembuh. Orang sakit tumpang tangan, sembuh.
Orang ngalami apa kerasukan, tumpang tangan, dilepaskan. Tapi waktu dia sakit sendiri, tiba-tiba dia tinggalin Tuhan. Tapi puji Tuhan, haleluya, dilayani teman saya. Teman saya bilang begini, memang betul ya Pak Rubin, kalau orang sudah mengecap kasih karunia, untuk kembali lagi itu tidak gampang. Tapi haleluya, Tuhan berperkara dengan dia. 3 bulan sebelum beliau meninggal, beliau kembali kepada Tuhan. Wah, saya senangnya minta ampun dengar ini. Tapi dari situ kan saya kemudian berkata begini, ya siapa bilang mudah dalam perjalanan kan? Oh iyalah, ya di satu sisi saya bilang kok bisa ya, tapi di sisi lain saya kemudian berkata, ya memang gak gampang dalam perjalanan ini, pekerjaan kita, pelayanan kita akan diuji dengan banyak hal. Tapi tetap Tuhan sebagai Raja tetap mengharapkan buah dalam kehidupan kita. Ya, saya ya Bapak Ibu ya, kenapa saya kemudian menyetujui bahwa dalam hidup ini perlu berhitung? Karena bayangkan saya ini di titik ini saja, saya tidak percaya saya ada di titik ini loh. Ya, coba satu kali ya sorry lah Pak Akwang lebih senior dari saya, tapi ya sebagai pendeta saya boleh menyuruh lah. Pak Akwang coba satu kali ya, Bapak duduk tenang, Bapak catat semua kebaikan yang Tuhan sudah beri buat Bapak. Itu pasti ya, satu folio bolak-balik nggak cukup. Coba aja. Satu folio, catat aja semua kebaikan Tuhan. Itu bolak-balik dari halaman pertama ke halaman 2. Itu nggak cukup. Saya itu kalau nulis semua kebaikan Tuhan, minta ampun. Banyak banget. Saya kan dari keluarga yang jatuh secara usaha. Ya, saya kalau boleh berkata kita sulit banget. 8 bersaudara, bayangkan. Makan aja sulit waktu itu. Ya. Orang Chinese kan, apalagi zaman Orde Baru, itu dikondisikan untuk dagang. Nah kita kapital nggak ada. Sampai kadang-kala, saya waktu kecil kan belum berpikir banyak ya. Itu tante-tante om-om saya sampai bilang begini, ini anak-anak dari keponakan-keponakan saya ini mau jadi apa? 8 orang, saya anak nomor 1, adik saya 7. Tapi Bapak Ibu bayangkan, sekarang ini kita kalau ngumpul, cuma bisa berkata, Tuhan baik. Dan itu nggak ada alasan dari kita sama sekali. Pak. Oh iya. Makanya saya kalau nulis kebaikan Tuhan, satu lembar folio nggak cukup asli. Makanya saya berhitung dalam hidup ini. Karena semua ini milik Tuhan, bayangkan. Saya dapat istri baik, anak luar biasa. Mungkin saya pernah cerita, tapi bukan karena inilah, biasa aja ya. Ya, anak saya bisa selesaikan pendidikan di Australia. Di zaman COVID lagi, bayangkan. Saya lagi nggak kemana-mana. Wah ya, dia selesaikan semuanya. Ya. Nah, sekarang saya akan tutup konklusi dengan beberapa hal ini ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan mengeluh Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan berputus asa. Ya Tuhan sertai kita kok. Oh ini pendeta mau enak-enakin kita, bukan. Apapun situasinya Tuhan sertai kita. Saya di pelayanan mau mati beberapa kali. Saya perintis 7 jemaat. Lagi khotbah pernah dilemparin batu oleh puluhan orang. Saya pikir hari itu hari terakhir hidup saya. Oh iya, ada banyak hal yang saya alami. Ya, makanya saya bisa ceritakan ini karena saya alami bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, dia investasikan semuanya. Sampai hari ini saya perlu terus penyertaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada 3 jenis buah yang memang Tuhan mau untuk kita keluarkan. Ya, 3 jenis buah ini secara cepat saya akan beritahu buat Bapak Ibu semua. Yang pertama jelas, buah karakter dalam kehidupan kita. Apa itu karakter? Karakter adalah jelas. Ini bahasa saya ya. Siapa kita ketika tidak ada orang lain mengetahui kita ada di mana? Itu karakter. Ya. Jadi yang pertama adalah jelas buah karakter. Nah, yang paling tahu karakter kita adalah tanya pada orang-orang yang ada paling dekat dengan kita. Ya.
Makanya saya selalu ngomong sama komunitas yang saya bangun. Saya bilang begini, kalau mau tahu saya, tolong tanya pembantu yang memang membantu di rumah kita. Harian ada mbak yang memang datang tiap hari untuk membantu kita ya. Ya kita tertolong lah. Ya jadi kita tertolong sekali dia membantu. Lah mau tanya ya dia aja. Ya, 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 ya security di depan rumah saya, dia akan tahu siapa saya. Udah nggak usah jauh-jauh, nggak usah tanya sinode saya, nggak usah tanya ketua sinode, nggak usah lah. Dia sibuk juga, lagi banyak meeting lah. Tapi tanya orang-orang di sekitar saya. Ya, sampai satu kali, ini orang di kompleks ini kan banyak tahu kita. Ya, saya kan nggak pernah ngomong-ngomong saya pendeta, Bapak Ibu. Saya nggak pernah. Tapi kalau orang kirim apa-apa, selalu tanya, rumahnya pendeta Rupin di mana? Langsung mereka beritahu, itu di situ. Oh ya, dan itu jadi kebanggaan saya. Iya, ya. Satu kali saya lagi traktir anak-anak jumlahnya 15 orang. Saya bilang begini, jangan makan terlalu banyak ya, karena itu restorannya mahal. Kasihan mereka mau nambah, tahan-tahan mungkin tendang-tendang kaki meja kali ya ini. Pengen traktir pendeta ini. Saya bilang jatahnya sekian-sekian. Ini anak-anak yang dekat sama saya. Kalau enggak saya nggak berani kasih jatah gitu. Saya mau bayar di kasir, kasirnya bilang, Pak Rupin nggak usah. Sudah ada yang bayar. Saya bilang, siapa pemalaikat turun dari langit? Enggak. Ada keluarga tadi yang tahu nama Bapak. Tapi dia tidak mau Bapak tahu siapa dia. Coba. Wah, saya marah sama kasirnya. Kok nggak bilang dari tadi? Coba bilang dari tadi, saya lepasin anak-anak tambah apa saja. Iya kan? Mereka kasihan kan nendang-nendang kaki meja, nahan-nahan sampai nambah-nambah minum supaya kenyang. Enggak lah. Tapi coba bayangkan. Saya tanya siapa? Nggak mau. Mereka mungkin punya prinsip memberi tangan kanan, tangan kiri nggak mau tahu, nggak boleh tahu. Ya, coba bayangkan. Nama baik saja punya kuasa untuk ditraktir. Minimal. Coba kalau nama saya nggak baik. Ya baru lihat wajah saya makanan enak jadi nggak enak karena nekan. Nah itu. Jadi tolong buah karakter penting dan karakter dibangun semua tahulah karena apa? Takut akan Tuhan. Makanya tolong di pekerjaan, di kehidupan ini harus kita bawa buah karakter. Ya, sebab ini orang butuh teladan sekarang. Orang butuh gambar. Teori sudah terlalu banyak. YouTube, Instagram, TikTok sudah banyak memberitahu banyak pengetahuan. Jadi waktunya orang melihat siapa Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, buah yang kedua adalah buah karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Oh ya, Bapak Ibu saya yakin. Ini ada kuasa laten permanen yang Tuhan taruh di dalam kita. Dan ini bukan hanya miliknya pendeta Yongki, pendeta Lukas Kusuma, atau pendeta siapapun. Milik kita. Alkitab berkata ini, dalam diri orang percaya ada kuasa. Waktu dia tumpang tangan, orang akan sembuh. Waktu dia lepaskan orang dari ikatan, orang akan terlepas. Waktu dia berkata shalom, damai turun. Nah, praktekkan itu Bapak Ibu sebagai buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan. Ya, saya ada di Toraja satu kali, ya seringlah ke arah Sulawesi. Saya dengar teman saya, bayangkan, lagi ngajar. Ada satu ibu-ibu penjual sayur. Ini pengajaran khusus leader. Kayak misalnya SOM yang Pak Lukas mau adakan, atau siapalah, ngajar leader. Ini khusus pemimpin. Nggak boleh yang lain ikut. Ini penjual sayur, duduk di paling belakang, nggak daftar, tapi pengen ikut. Ya teman saya biarin. Dia catat-catat, namanya Ibu Boko, saya masih ingat. Begitu kemudian didengar pengajaran, pulang selalu dipraktekkan. Satu kali dia naik angkutan umum, ya para tukang sayur, sebelahnya temennya tukang sayur, batuk-batuk keluar darah. Kemudian ditawari, mau nggak saya doakan? Ini di Oto, namanya Oto ya, itu Oto, angkutan pedesaan Oto kan di sana. Oto itu mobil namanya ya. Ya orang desa ternyata tahu otomotif juga itu kan Oto. Oto nggak tahu bahasa apa sih itu, bahasa Belanda kan Oto itu. Saya nggak tahu ya Oto. Nah, Bapak Ibu begini, dia langsung tumpang tangan dalam nama Yesus. Ya batuk keluar dari ibu ini. Mendadak ya dalam hitungan detik, bayangkan, tidak perlu jam. Stop, Bapak Ibu, stop.
Ibu ini kemudian berkata, boleh nggak ibu besok saya bawa tetangga saya? Oh nggak apa-apa, dipikir 1-2. Ternyata yang dibawa 25 orang. Karena di desa ibu itu ternyata wabah batuk. Bayangin, ini wabah ini, virus, kena wabah batuk. Banyak kan berdarah, itu kan bahaya paru-paru. Ya, Bapak Ibu tahu ibu ini kagetnya minta ampun, tumpang tangan 25 orang satu-satu sembuh, dibawa ke gereja tempat teman saya pelayanan. Langsung hari itu minta dibaptis. Hari itu ibu Boko, bayangkan, menangkan 26 jiwa. Memang ya, orang itu kadang-kala kalau sederhana cara berpikirnya begitu aja. Dan kita kalau terlalu pinter kan dengar apa dipertimbangkan dulu, pakai logika, masuk akal enggak. Ya kan? Harusnya kan logic follow faith, bukan faith follow logic. Oh, saya bukan membuang logika loh. Enggak. Kita tetap pakai logika. Pikiran kan ciptaan Tuhan. Nanti saya disalahkan orang New York lagi. Tapi kan begini, logic follow faith, not faith follow logic. Logika harus ikutin iman, bukan iman ikutin logika lagi. Nah, iman dasarnya karena pengenalan akan Tuhan, bukan karena agama. Kalau agama liturgi, kita terlalu banyak acara tapi nggak bertindak nanti. Kita paling banyak teori tapi kurang praktek. Kita paling banyak tergerak tapi tidak bergerak. Itu namanya panas dalam. Nah, itu butuh larutan penyegar itu. Terserah mereknya apa, terserah lah. Mau kaki 3, mau cap badak, mau apa terserah, Superman atau apa terserah lah. Iya kan? Coba bayangkan, ibu pedagang sayur menangkan 26 jiwa. Sesuatu banget gak? Itu tercatat di kitab kehidupannya surga itu. Aduh, saya kemudian berkata, masih ingat perumpamaan talenta? Matius 25? 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ayat 19 berkata, Tuhan datang mengadakan perhitungan. Saya ingatkan ya, Tuhan kita Tuhan berhitung. Ada itu, ya ini. Thank you ya, Bro Bobby. Lama sesuai itu pulanglah Tuhan dan Bapak itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi Tuhan itu punya account, bayangkan. Dia hitung. Karena kenapa? Karena dia percayakan. Dan secara laten permanen kuasa itu ada pada kita, Bapak Ibu. Saya yakin ya, nggak tahu Bro William setuju atau tidak, udah lama di New York. Tapi ini akan ada demonstrasi banyak ini di depan ini. Di mana semua tidak bisa menjawab kehidupan, logika, pengetahuan dunia. Ini waktunya gereja bergerak dengan demonstrasi kuasa yang luar biasa. Makanya gereja harus berdiri kuat dalam pengertian-pengertian firman, dikuasai oleh pengertian Roh Kudus, dikuasai oleh kekuatan Allah. Akan ada terjadi banyak hal yang luar biasa. Ini saya dengar ya di beberapa tempat, ini ada demonstrasi Tuhan begitu hebat. Dan itu Tuhan yang lakukan lewat orang-orang biasa. Makanya saya percaya revival sejati itu adalah ketika orang-orang biasa bergerak. Bukan orang-orang terkenal, Bapak Ibu. Orang-orang biasa. Ya, ini sedang terjadi. Nah, semua karunia yang Tuhan percayakan pada kita, coba bayangkan. Yang malas kan Tuhan berkata begini. Yang satu itu Tuhan berkata, kamu jahat dan malas. Ya, jadi begini. Coba. Yang Tuhan percayakan, nah ini. Maka jatuhnya itu, kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena Tuhan memang berhitung. Jadi kedua, karunia yang ada pada kita, tolong kita mesti keluarkan. Saya tutup dengan ini. Ya, nah ini dia. Yang ketiga adalah ini. Buah apa yang harus kita hasilkan? Murid lain, orang-orang yang kita muridkan. Ya, kalau lihat dari perjalanan, saya nggak terlalu tahu perjalanan saudara, tapi kalau lihat dari kemarin saya ketemu di New York, saya bisa rasalah beberapa udah dewasa sebetulnya ini. Udah harus memuridkan. Ya, jelaslah Pak Akwang harus memuridkan, Natali harus memuridkan. Ya, siapa lagi ini? Bro William harus memuridkan, Bobby harus memuridkan. Ya, Julin harus memuridkan. Ya, saya tahu lah. Ya, maaf saya nggak sebut satu persatu, tapi dari wajah-wajah itu udah harusnya kita sudah ada di situ ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi memuridkan bukan hanya milik orang tertentu. Memuridkan itu adalah milik semua kita. Karena tujuan tertinggi kekristenan adalah matetes. Matetes itu adalah pola hidup seperti Yesus.
Pemuritan bukan bicara modul, pemuritan bukan bicara pemindahan pengetahuan. Pemuritan adalah begini, keteladanan impartasi kehidupan, di mana begini, dalam perjalanan orang akan dibawa pada keserupaan dengan Kristus. Ya, pastilah Tuhan akan kasih pengetahuan, modul, ya saya kalau ngomong modul ya banyak Bapak Ibu ya. Tapi lebih dari itu adalah membawa orang pada keserupaan dengan Kristus. Supaya orang mengalami pengalaman bersama dengan Kristus dalam hidupnya. Ya, jadi itu buah yang harus kita hasilkan. Pertanyaan saya adalah begini, apakah kita menghasilkan orang-orang yang memang Tuhan mau untuk kita hasilkan? Sebab ternyata memang Tuhan mau kita berbuah dalam kehidupan. Mulai dari orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Nggak usah menuntut banyak orang. Ya, bukan apa ya, kebanggaan saya satu, hidup saya ini dari awal pelayanan sampai hari ini, saya punya banyak murid, Bapak Ibu. Jadi saya kalau ke kota mana saja di Indonesia, saya ketemu banyak anak-anak yang saya sudah investasikan sekian puluh tahun yang lalu. Itu kebanggaan saya. Mungkin secara fasilitas saya biasa aja. Tapi kalau orang tanya begini, kebanggaanmu apa? Saya seneng loh lihat murid-murid itu sekarang pelayanan. Ya, saya tutup ya. Satu kali saya ke Pematang Siantar, ada yang dari Medan kan? Medan. Oh ada. Oh Juli dari Medan ya. Oke. Pematang Siantar, ya saya tahu Pak Aqua kayaknya Kalimantan ya. Ya atau mana? Saya nggak tahu lah ya. Tapi Pematang Siantar kan daerah Kristen. Satu kali, saya tutup dengan ini. Saya diundang pelayanan namanya Raimuna. Itu GKPB punya acara. GKPB itu eranya Kak Yeremia Ren dulu ya. Nah, saya diajak oleh Pak Andreas Nawawi. Saya nggak tahu pernah dengar ini. Orang kerja di Lipo dulu, petinggi di Lipo Properti, Lipo Karawaci lah. Ya, itu pendeta juga. Ya, satu kali beliau undang saya ke sana, kita acara KKR di lapangan. Nah, saya agak kesal sama panitia begini. Saya itu diarak pakai mobil terbuka, pakai drum band. Aduh, itu kan kayak dulu zaman bioskop. Film apa itu diarak begitu. Aduh, saya malu. Saya bersembunyi di mobil pick up itu, saya tutupkan diri. Yang lain banyak, ada artis-artis. Aduh, saya malunya minta ampun. Saya terjebak ini dalam tanda petik. Saya nggak tahu, betul-betul nggak tahu. Bapak Ibu begini, waktu kemudian saya di hotel, saya sudah agak gimana itu, hati saya udah nggak enak banget. Saya berdoa. Saya berdoa. Tiba-tiba anak yang antar saya bilang begini, Kak Rubin, dia panggil saya kakak. Ada yang mau cari kakak. Aduh, panitia lagi ini bikin masalah apa lagi ini, saya pikir. Ya udah, saya keluar, Bapak Ibu, begitu saya keluar, satu anak peluk saya, kurus anaknya. Dia peluk saya nangis. Saya tahu ini anak, Bapak Ibu. Dulu kuliah di UGM. Saya 10 tahun jadi gembala di Yogyakarta. Merintis dengan teman-teman. Dari awal, gereja kita sederhana banget, murah sewanya, murah. Sekali sewa 200.000 waktu itu, saya masih ingat. Murah-murah. Pakai tiker, cuman pakai gitar biasa, ya ketipung seadanya. Tapi memang ya, Tuhan nggak dibatasi. Ratusan orang dilawa Tuhan. Wah, macam-macam. Saya kadang ngangkutin orang mabuk di pinggir jalan yang dari timur. Pada banyak anak-anak dari timur kadang kan keluarganya bermasalah. Mabuk aja di Jogja. Kita angkut-angkut, kita layani, kita kuatkan di kos-kos itu jadi pemuritan. Murah kan Bapak Ibu, di kos-kos. Bapak-bapak rohani kita keluarkan. Itu di situ, dilatih. Jadi sekarang tersebar kemana-mana sekarang. Ya, banyak kan anak UGM, kita bersyukur. Anak-anak yang pinter latih, tetangga-tetangganya menangkan banyak jiwa. Fisikanya jago. Anak-anak UGM kan pinter-pinter, Bapak Ibu. Ya, padahal gembalanya nggak jelas sebetulnya ini. Tapi ini yang dilayani, ini anak-anak UGM yang pinter-pinter. Tapi mereka submit sama kita karena lihat teladan, Bapak Ibu. Wah, itu teladan itu penting banget. Bapak Ibu, anak ini peluk saya. Saya tahu dia anak Fakultas Hukum. Dulu orang sepelekan dia, kenapa? Pakaian biasa, tasnya biasa. Sepatu kadang beberapa lubang. Bukan karena model, tapi karena nggak ada uang untuk membeli. Ya, kita kadang iuran untuk coba support orang ngekos dan sebagainya. Ya, pelayanan ya begitu, Bapak Ibu. Tapi itu investasi generasi. Bapak Ibu, anak ini berkata, thank you ya, Kak Rubin, dia nangis. Loh, thank you apa?
Yang kakak lakukan sampai hari ini, itu tertera di hati saya. Saya sekarang jadi jaksa. Dan saya lagi dipromosi untuk jadi jaksa terbaik tingkat nasional. Tapi saya mau mati beberapa kali. Karena banyak yang nggak suka sama saya. Sebab saya membela kebenaran. Saya disogok, coba disogok meliatan. Tapi pengajaran dan teladan salah satunya Kak Rupit. Itu membekas di hati saya. Bayangkan saya mau pelayanan, Bapak Ibu. Itu tiba-tiba saya dapat kekuatan kayak Popeye baru makan bayam. Tahu Popeye? Yang tahu sudah tua berarti kan. Itu film lama kan Bapak Ibu ya. Itu kayak makan bayam Bapak Ibu. Wah, saya khotbah semangatnya minta ampun. Ya gara-gara ini. Ini anak membela banyak keadilan dan mau mati dalam hidup. Gara-gara apa, Bapak? Pemuritan. Ya. Dan dia sekarang menangkan banyak jiwa. Sampai saya berkata, oh my God. Nah, saya bakar Bapak Ibu yuk hari ini. Mumpung masih ada waktu. Tuhan tuntut kita untuk berbuat. Terima kasih untuk mau mendengarkan sharing saya. Maafkan kalau ada hal yang tidak berkenan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Tetap semangat. Ada banyak potensi hebat yang Tuhan taruh.